saya akan menyampaikan materi mengenai proses pembuatan asesmen wawancara. Sebelum itu, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari asesmen dan wawancara. Asesmen atau penilaian adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh konseli dalam membacakan masalah. Sedangkan wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden, individu yang dimintai informasi. Wawancara merupakan salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang individu dengan hubungan langsung dengan informan. Hubungan tatap muka. Balik kepada topik yang awal, yaitu proses pembuatan asesmen wawancara. Yang pertama yaitu penetapan topik, yang kedua penentuan variabel, yang ketiga penentuan indikator, yang keempat penentuan prediktor, yang kelima penyusunan pernyataan atau item. Yang pertama penetapan topik. Penetapan topik yang relevan yaitu contohnya misalnya seperti kebiasaan belajar siswa di rumah. Yang kedua penentuan variabel. Nah, penentuan variabel adalah kebiasaan belajar di rumah. Variabel tersebut diuraikan menjadi sub-sub variabel, yaitu situasi rumah, fasilitas pendukung belajar, strategi belajar, pendampingan belajar, waktu belajar, dan tempat belajar. Yang ketiga yaitu penentuan indikator. Penentuan indikator, langkah ini mengembangkan sub-sub variabel menjadi indikator perilaku yang selanjutnya disusun pertanyaan atau pernyataan. Yang keempat yaitu penentuan prediktor. Penentuan prediktor yaitu menetapkan kriterium terdapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada konseli atau siswa responden. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Prediktor ini sekaligus digunakan sebagai acuan untuk interpretasi data. Yang kelima, penyusunan pernyataan atau item. Langkah penyusunan pertanyaan atau item dengan merumuskan pertanyaan atau item berdasarkan pada penjabaran sub-sub variabel sebagai jawaban sub-sub variabel, khususnya kebiasaan belajar siswa di rumah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi selanjutnya. Kepada pemateri berikutnya saya persilakan. Materi yang kedua adalah proses pelaksanaan asesmen wawancara. Dalam pelaksanaan asesmen wawancara, ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, mempersiapkan pedoman wawancara, menetapkan kapan dan di mana wawancara, dan yang terakhir, merekap hasil wawancara. Pada tahap pelaksanaan ini, terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan. Kemudian, pewawancara membuat kontrak dengan konseli atau responden untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya wawancara. Selanjutnya, menentukan teknik wawancara. Seperti ketika wawancara tatap muka, diusahakan tidak ada pihak ketiga. Jawaban pertama atas pertanyaan itulah pendapat konseli atau responden yang sesungguhnya, dan diharapkan tidak tergesa-gesa di dalam menuliskan jawaban responden. Jawaban responden harus mengerti maksudnya dan menulis komentar responden secara lengkap. Kode etik wawancara dan sikap wawancara. Kedua hal ini sangat penting dalam proses wawancara, sehingga akan memperoleh data yang diharapkan. Ada beberapa kode etik yang ditetapkan bagi pewawancara di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu cermat, objektif, jujur dalam menyatat jawaban, netral, lengkap merekam jawaban responden, perhatian dan penuh pengertian. Sanggup membuat responden tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menghargai responden sepenuhnya. Adapun sikap pewawancara selama proses wawancara terjadi, yaitu netral, adil atau tidak memihak, ramah, hindarkan ketegangan dan hindarkan kata-kata atau bahasa yang menimbulkan sugesti. Materi yang ketiga ada hasil pemberian asesmen wawancara. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan selama analisis data.
Yang pertama, pengelompokan variabel yang akan ditabulasi. Langkah pengelompokan variabel yang akan ditabulasi seperti yang pertama, variabel tempat belajar, waktu belajar, strategi belajar, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyekoran jawaban. Penyekoran ini tentu tidak lepas dengan bentuk pertanyaan ataupun jawaban yang diharapkan, seperti bentuk pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, kombinasi, pertanyaan yang dijawab dengan angka, pertanyaan tertutup yang jawabannya dipilih lebih dari satu, dan sebagainya. Kemudian, ditabulasi terhadap variabel masing-masing. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan pengeinterpretasian hasil. Hasil tabulasi tersebut akan diketahui frekuensinya setiap variabel. Kemudian dihitung persentase, selanjutnya membuat kesimpulan dan interpretasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa benar ini Mbak Fajaria? Iya, benar, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan wawancara kuliah ya. Apakah Mbak Fajaria sudah siap? Ya, Bu. Oke, baiklah langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Nih, ada pertanyaannya nih. Boleh Mbak Fajaria menceritakan nih mengenai dirinya itu gimana? Silakan. Baiklah, nama saya Fajaria Hera Pratiwi. Saya seorang siswa di SMA N1 Surabaya. Saya suka berorganisasi dan aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi, saya bergabung dalam kegiatan pramuka ekstrakurikuler di sekolah. Saya menyukai pelajaran matematika dan saya ingin belajar lebih dalam mengenai statistika di perkuliahan nanti. Oke. Terus pertanyaan kedua, kenapa nih Mbak Fajaria tertarik dengan kampus ini? Saya memilih jurusan ini karena saya sangat tertarik belajar tentang jurusan ini. Menurut pendapat saya memiliki kemampuan untuk memilih jurusan ini. Jadi, ini akan memberi saya peluang bagus untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Selain itu, saya juga memiliki minat yang besar dalam motivasi saya untuk mempelajari lebih dalam seputar jurusan yang saya pilih ini. Oh iya ya. Pertanyaan ketiga nih. Nah, apa sih cita-cita Mbak Fajaria ini sebenarnya? Dari kecil saya suka dengan komputer dan saya akan mempelajarinya lebih dalam lagi jika saya diterima di jurusan teknik informatika ini. Oke. Nih pertanyaan terakhir. Alasan mengapa Anda itu layak mendapatkan beasiswa ini? Silakan, Mbak. Saya memiliki prestasi akademik yang baik, di samping itu saya juga memiliki prestasi lain yang masih terhubung dengan jurusan yang akan saya ambil. Begitu. Baiklah Mbak, terima kasih atas kehadirannya dalam sesi wawancara kuliah kali ini. Saya kira cukup ya untuk wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.